opung yang sudah tua. Opung dari Ari. Tulang. Iya. Tulang. Ada lagi opung sosok. Ada opung sosok. Profesor yang pendeta kemarin itu. Opung sosok yang pendeta yang terkorban toh? Iya. Opung sosok namanya. Iya. Coba ada tanya, opung kenal opung sosok saya tidak? Opung. Shalom, kami Panitia Natal Okimene Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Jayapura. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengunjungi anak-anak Panti Asuhan Shalom di daerah Arso 8, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Panti Asuhan Shalom ini berada di sebuah desa yang sangat jauh dari kota, lebih kurang 2 jam perjalanan dari pusat kota Jayapura. Dalam perjalanan ini kita harus melalui perumahan penduduk dan jalan-jalan kebun. Untuk sampai menuju ke tempat ini belum dilapisi aspal. Ketika kami tiba, dengan sukacita anak-anak berlarian untuk menyalami kami semua yang boleh datang. Demikian juga Saudara Joshua yang menjadi salah seorang pengasuh pondok panti asuhan ini juga datang. Anak-anak dengan sukaria datang menyelami kami satu persatu. Terlihat dan terbersit di wajah mereka ada harapan untuk maju, harapan menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Manis-manis sudah. Manis sudah, berarti udah rajin mandi toh? Iya, udah rajin mandi kan? Kakak. Salam. Iya, pintar. Alda salam. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, tentunya suatu sukacita yang luar biasa ketika kami boleh bertemu anak-anak ini. Salah seorang anak yang bernama Bastian, saya gendong dan dia tidak berusaha untuk mengelak ataupun menolak. Lihatlah dia, Bastian, usianya baru 2 tahun saja. Halo coba. Sahabat inspirasi, kawasan panti asuhan ini ada di areal lebih kurang 1 hektar, terletak di daerah perkebunan penduduk dan berbatasan dengan hutan. Panti asuhan ini sendiri telah didirikan sejak tahun 1999 oleh seorang hamba Tuhan bernama Sosor Manurung, dan sampai dengan saat ini sudah ratusan anak asuh dari panti asuhan ini yang sudah ditamatkan. Mereka dididik sejak dari PAUD, pendidikan anak usia dini seperti ini, dan kemudian sampai SMP dan SMA. Setelah itu, kalau ada dan sebagian juga ada yang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sahabat inspirasi, ini anak-anak, mereka datang mengerumuni saya. Sepertinya tidak ada jarak dan mereka sangat pengen sekali untuk berbincang-bincang dengan kita. Dan anak-anak ini sepertinya butuh kasih sayang orang tua. Kita lihat bagaimana anak-anak ini bisa bermain dengan pengasuh pondok panti asuhan ini, yaitu Saudara Joshua. Saudara Joshua sendiri berusia 26 tahun, seorang pemuda ganteng yang dahulunya dia ini menjadi siswa SMA Negeri 1 di Jakarta. Tetapi dalam suatu perjalanan misi ke Papua pedalaman di pegunungan, dia berangkat bersama dengan ibunya yang kebetulan orang Batak bermanurung. Kemudian dia menyaksikan kehidupan yang ada di sana, melihat anak-anak yang ada di sana butuh sentuhan kasih Tuhan. Dia bernasar untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang pelayan Tuhan dengan cara mengasuh anak-anak yang ada di panti asuhan ini. Sehingga dia harus pindah sekolah dari SMA Negeri 1 Jakarta dan masuk
kelas 2 di SMA Negeri 1 Arso. Arso, ibu kota dari Kabupaten Kerom, Papua. What do you wanna be? If God will, I wanna be pembalap mobil. Next, baby, stand up. What's your name? What's your name? My name is Gabriela. Cita-cita? Suster. What's your name? Ruben. Where are you from? Korowai. Bukidul. Yeah. What do you want to be? What's your name? What's your name? Rince. Where are you from? Onam. What do you want to be? Pembawa pesawat. Kilo. Tom gitu pesawat ya? Okay, Sarah, stand up. What's your name? My name is Sarah. Sarah, where are you from? Ini ada lagi. I'm from Biak. Bias, distrik Towe, Kabupaten Kero. Ya, what do Bahwa you wanna semua be? anak-anak ini butuh kasih sayang, butuh sentuhan kasih hati Bapa. Lihat sendiri bagaimana anak-anak ini bisa bercengkrama dengan pengasuhnya. Mereka bisa naik ke pundaknya, bahkan memegang-pegang kepalanya Joshua, dan semua berebutan duduk. Dan bahkan tidak ketinggalan juga ketika saya duduk, mereka juga datang menghampiri saya dan mengerumuni saya. Bagaimana mereka berinteraksi itu sangat luar biasa. What's your name? Sahabat inspirasi, Panitia Natal Okumene pada Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Jayapura dipimpin oleh Saudara Jaka Telpati. Pegunungan Bintang. What do you wanna be? Okay. What's your name? My name is Bastian. If God will, I wanna be. Mau jadi apa? Suter. Mantri. Dokter. Jadi dokter. Oke. Kristiana, stand up. Saya. Nggak ada yang mau jadi hakim ya? What's your name? My name is Kristiana. Kristiana. Where are you from? Korowai. What do you wanna be? Atlet gimnastik. What's your name? Aldo. Where are you from? Oke, Pegunungan Bintang. What do you wanna be? Jagoan itu apa tuh? Jadi apa? Harus saya. Petinju. Iya, ada jadi apa? Pemain bola bisa. Jadi hakim boleh jadi hakim. Itu hakim kayak opung. Mau nanti pukul palu mau. Pukul palu. Jatuh formasi, jatuh barisan. Oke. Mundur lagi yang baik. Pasti tuh. Oke, sing high, sing low. 1, 2, 3. Mana suaranya? Mundur lagi Kak. Mundur lagi Kak. Sampai. Speak loud. Sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing love to everyone. The wonder of Jesus love. Sing high. Sing high. Sing low. Turn around. Sing it absolutely everywhere I go. Sing high. Mana suaranya nih? Sing low. Belum kan suaranya? Sing absolutely everywhere I go. Mana lagi?
kakek, kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan Yesus. Sama-sama melayani Tuhan Yesus. Sama-sama melayani Tuhan Yesus. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar terus salib selalu manis, lebih kuat. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang deh. Di balik Tuhan selalu manis. Tuhan saja, serta Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan Yesus. Lihat ini anak-anak, mereka bernyanyi riang gembira, mereka bernyanyi dengan penuh semangat dan antusias. Sepertinya tidak ada suatu yang membuat mereka harus mereka membutuhkan banyak uluran tangan, baik doa maupun apapun juga untuk mensupport anak-anak ini dan pengurus panti asuhan. Satu hal yang luar biasa bagi saya adalah komitmen dari Joshua. Joshua ini dahulunya adalah siswa SMA Negeri 1 di Jakarta. Dia mau mendedikasikan hidupnya untuk melayani anak-anak yang berasal dari pedalaman Papua ini, dan kemudian dia harus meninggalkan hiruk pikuk ibu kota. Itu adalah suatu pilihan sulit bagi Joshua, tetapi sampai dengan hari ini dia tetap sukacita. Maju, mundur lagi. Masa depan sungguh ada, dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke, thank you. Sit down, please. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, ketika kami ada di tempat ini, kemudian kami memberikan bingkisan ataupun tali kasih kepada mereka, dan selanjutnya kami boleh bermain-main dengan seluruh anak-anak ini dengan riang gembira. Dan setelah itu kami boleh menikmati makan siang bersama, suatu sukacita tentunya bagi seluruh anak-anak ini dan pengurus pondok panti asuhan ini. Sekali lagi lihatlah bagaimana keceriaan mereka untuk memuji Tuhan, semangat mereka untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita yakin dan percaya bahwa semua anak-anak ini adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak yang sukses, anak-anak yang tidak gagal dalam kehidupannya, anak yang hilang gemilang. Sekali lagi, mereka membutuhkan doa kita. Mereka membutuhkan uluran tangan kita dimanapun Anda berada. Tahu hakim? Hakim itu menghukum orang yang salah dan dimasukkan ke penjara. Yang salah itu contohnya mencuri, contohnya berkelahi, contohnya apa lagi? Contohnya berbohong. Itu disebut penjahat dimasukkan ke penjara gitu. Nah, itu. Jadi itulah hakim di pengadilan. Jadi Om itu hakim, ketua hakim di Jayapura, ya. Siapa yang mau jadi hakim, memasukkan penjahat ke penjara? Coba angkat tangan dulu. Kalau ada orang buat salah, kasih dulu penjara. Itu. Penjara. Itu.
orang jahat, ke orang baik tidak bisa. Itu. Jadi kami ada persekutuan Kristen di sana, di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Kami juga buat Natal. Dalam rangkaian Natal itu kami menyediakan sebagian ya rezeki untuk membantu anak-anak yang ada di panti asuhan. Makanya kami datang ke sini, ya. Kami datang membawa sesuatu, jangan dilihat dari besarnya. Tapi ini adalah wujud bahwa kita adalah satu dan saling memperhatikan. Oke? Semangat? Semangat, Kakak? Semangat? Nah, semangat. Gitu. Nah, jadi terima kasih kami boleh datang, ya. Anda siap-siap semua anak-anak kami, rajin belajar, oke? Rajin berdoa. Anak-anak juga bisa memperkenalkan diri dengan baik, dan ketika Joshua menyahut nama mereka dengan bahasa Inggris, maka anak-anak secara bergiliran bisa memperkenalkan diri mereka, dan kemudian bisa memperkenalkan, memberitahukan asal mereka dari mana, dan juga apa yang menjadi cita-cita, harapan dan keinginan mereka. Puji Tuhan, saya mewakili semua anak-anak, pengasuh, juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan yang membalas apa yang sudah kita lakukan hari ini. Kami menyaksikan bahwa di dalam wajah setiap anak-anak ini terbersit ada harapan untuk maju, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Tentunya mereka membutuhkan uluran tangan kita, siapapun kita yang boleh menyaksikan ini. Karena itu menjadi sukacita bagi kami, Panitia Natal Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Jayapura boleh berbagi kasih kepada mereka dan secara langsung boleh melihat kehidupan daripada anak-anak ini. Dan Pengadilan Negeri Jayapura boleh datang mengunjungi anak-anak kami dan sahabat kami yang ada di Panti Asuhan Selom di Kerom ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu dengan mereka dalam keadaan sehat walafiat dan sukacita. Dan kami juga Tuhan boleh bercengkerama dan boleh membawa sesuatu buah tangan bagi mereka. Kiranya apa yang kami bawa ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak kami yang ada di Panti Asuhan Selom ini. Engkau memberkati para pengurus yang ada di tempat ini untuk boleh dengan sabar dan dengan setia, dengan penuh komitmen yang tinggi untuk melayani semua anak-anak kami, baik yang masih kecil-kecil, demikian juga yang sudah sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami yakin percaya juga bahwa panitia Natal dari Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Jayapura semakin Tuhan berkati pada hari-hari yang akan datang untuk boleh Tuhan berbuat lebih baik lagi ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk boleh menjangkau bagi banyak orang. Kami telah yakin percaya bahwa kasih setia Tuhan akan terus mengiring kami. Dan kami berdoa dan melepaskan berkat kepada semua anak-anak kami yang ada di tempat ini, baik yang masih sekolah. Tuhan berkati mereka, menjadikan mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bijaksana, menjadi calon-calon pemimpin pada hari-hari yang akan datang. Tuhan mempersiapkan mereka melalui pengurus yang ada di Panti Asuhan ini menjadi seorang ya Tuhan yang brilian, seorang yang excellent, menjadi seperti anak panah di tangan para pahlawan. Demikianlah mereka pada masa mudanya. Sehingga ketika mereka berdiri di pintu gerbang, mereka tidak akan pernah malu menghadapi musuh-musuh mereka, yaitu iblis, karena Tuhan membuat penuh tabung panah mereka. Tuhan telah mempersiapkan mereka menjadi generasi-generasi yang handal, generasi yang brilian, pemimpin-pemimpin cerdas pada masa-masa yang akan datang. Engkau berkati. Joshua menuturkan di pondok ini telah diasuh anak-anak sebanyak 25 orang. Jadi mereka-mereka yang ada pada saat ini, mereka masih pendidikan anak usia dini, mereka dilatih belajar, membaca, berhitung, dan kemudian etika, bahkan juga mereka dilatih berbahasa Inggris. Dan kakak-kakak mereka sedang di sekolah. Yang bisa kami jumpai pada saat ini adalah anak-anak yang masih dalam pendidikan anak usia dini ini. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, bertemu dengan anak-anak ini adalah suatu sukacita yang besar bagi kami. Karena itu, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jika Anda punya kesempatan, mari datanglah ke daerah ini untuk melihat interaksi dengan mereka. Menurut penuturan dari Saudara Joshua bahwa seluruh anak-anak yang ada di panti asuhan ini berasal dari Papua pedalaman. Mengapa pendiri panti asuhan ini mendirikan tempat ini jauh dari pemukiman penduduk?
ada alasan yang cukup masuk akal, karena menurut Joshua, ketika anak-anak ini ditempatkan di pemukiman yang ramai penduduk, maka mereka sangat sulit beradaptasi. Karena itu harus ditempatkan agak jauh dari kawasan penduduk atau tempat keramaian, sehingga pada awalnya mereka yang dahulunya suka berburu atau suka masuk hutan, kebiasaan itu masih bisa dilakoni di awal-awal ketika mereka datang ke tempat ini. Lama-kelamaan mereka sudah bisa beradaptasi, siap untuk memasuki kehidupan yang lebih modern lagi. Sampai jumpa kepada anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Oke, dadah. Ya, datang lagi, datang, janji.